pada malam yang dingin, ada seorang gadis bernama Susune yang ditarik keluar ke rumah sama ayahnya karena dia nggak tahan lihat Susune. Dia berharap Susune nggak pernah lahir dan berniat ninggalin Susune di sana semalaman. Tapi beberapa menit kemudian, kakaknya Jinta keluar dan mencoba membebaskan Susune. Namun dia kaget banget karena Susune nggak ada di sana. Jinta langsung lari keliling desa buat cari Susune dan akhirnya dia nemuin Susune lagi nyebrang jembatan buat ninggalin desa. Jinta buru-buru mendekati Susune dan minta maaf karena nggak bisa melindungi Susune dari perlakuan buruk ayah mereka. Soalnya dia bakal kena masalah kalau coba melindungi Susune. Jadi, ceritanya ada Susune yang lahir dengan mata iblis. Nah, ini zaman Jepang kuno. Jadi orang-orang langsung menganggap dia anak terkutuk dan diperlakukan kayak nggak ada harganya gitu. Susune mikir kalau dia nggak mungkin bisa hidup normal dengan mata kayak gitu. Jadi dia bilang ke Jinta, biar dia pulang aja tanpa dia. Jinta berdiri sebentar, mikir apa yang harus dia lakuin. Dan akhirnya dia mutusin kalau dia sayang sama adiknya lebih dari keluarganya yang lain. Jadi dia pegang tangan Susune dan mengajak dia kabur bareng. Mereka lari dari rumah mereka, tapi di luar masih hujan dan mulai dingin banget. Mereka nggak punya tempat buat berlindung, jadi Jinta bawa Susune ke sisa-sisa bangunan tua. Kedua orang itu saling mendekat untuk menjaga tubuh tetap hangat. Susune sudah tertidur dan Jinta hampir pingsan juga. Tapi sebelum itu terjadi, dia melihat ada seorang pria mendekat dan ngomong sesuatu tentang mau bawa mereka pergi. Pas Jinta bangun, dia sadar kalau dia sedang digendong sama pria itu, sementara Susune jalan di sampingnya. Pria itu kelihatan lega banget melihat Jinta akhirnya bangun, jadi dia menurunkan Jinta, dan mereka lanjut jalan sampai tiba di desa pria itu. Desa itu kebanyakan dihuni oleh pandai besi yang jago bikin katana. Jadi semua orang lagi sibuk kerja keras sekarang. Pria itu membawa Jinta dan Susune ke rumahnya. Dan begitu dia membuka pintu, putrinya langsung berlari menyambutnya. Dia senang melihat ayahnya pulang, tapi dia juga penasaran dengan dua anak yang berdiri di belakang ayahnya. Jadi, pria itu bilang ke putrinya kalau Jinta dan Susune akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dia tanya ke putrinya, apakah dia oke dengan itu? Dan ternyata dia senang banget, karena itu artinya dia punya teman baru buat main bareng. Dia mendekati Jinta dan memperkenalkan dirinya sebagai Shirayuki, dan dia berharap mereka bertiga bisa akur mulai sekarang. Malam itu, Jinta susah tidur, jadi Motoharu tanya apakah ada yang salah. Motoharu lagi bersihin pedangnya, terus Jinta nanya apakah dia seorang samurai. Tapi Motoharu bilang kalau sebenarnya dia seorang penjaga, jadi tugasnya menjaga orang dan tempat penting biar aman. Setelah itu, Jinta dan Susune gabung sama Shirayuki dan Chitose di pinggir sungai. Pas perjalanan pulang, Jinta nanya tentang ibunya Shirayuki, yang bantu dia dan Susune bisa tinggal di desa. Shirayuki jelasin kalau Chitose itu seorang Itsukihime kayak gadis dewa api gitu. Dan cuma bisa dilihat sama kepala desa dan suaminya, Motoharu, yang jadi penjaga dia. Besoknya, Jinta latihan sama Motoharu, tapi dia masih pemula dalam ilmu pedang. Dia dengan mudah dijatuhkan tanpa Motoharu berkeringat sedikit pun. Motoharu bilang ke Jinta kalau dia masih punya jalan panjang. Tapi kalau terus berlatih, suatu hari pasti bisa jadi ahli. Tahun-tahun berlalu, dan Jinta sekarang jadi penjaga baru untuk gadis kuil. Jadi dia ikut rapat bareng semua pejabat desa dan gadis kuil itu. Gadis kuilnya tersembunyi di balik tirai. Jadi nggak ada yang bisa lihat langsung, dan pas rapat dimulai, dia memuji Jinta atas kemampuan hebatnya membasmi iblis. Jinta bilang dia hanya melakukan tugasnya untuk menjaga desa tetap aman. Dan iblis terakhir yang dia temui mencoba menyamar jadi manusia buat menyelinap ke desa. Salah satu pejabat mulai gugup saat Jinta bilang begitu. Dan yang lainnya nanya apakah dia tahu kenapa ada iblis yang mau nyelinap masuk desa. Salah satu pejabat kasih ide mungkin iblis itu ngejar Miko. Karena ada legenda kalau iblis makan hati Miko, dia bakal jadi abadi. Tapi bisa juga iblis itu ngejar pedang Nyara yang sakral. Pedang ini udah diwariskan turun-temurun sama para Miko.
Dan penting banget, jadi masuk akal kalau iblis pengen dapetin itu. Salah satu pejabat bilang kalau pedang nyarai ini dibikin sama salah satu pandai besi terbaik yang pernah ada. Dan katanya benda itu punya kekuatan mistis. Kalau benar-benar ada iblis yang mengincar pedang nyarai, bisa-bisa seluruh desa dalam bahaya, makanya kepala desa bilang semua orang harus tetap waspada. Tapi Kiyomasa bilang nggak usah khawatir, karena dia dan Jinta yang jaga gadis kuilnya. Tapi dia sendiri merasa Jinta nggak cocok buat tugas ini. Jinta dan Kiyomasa hampir aja bertengkar. Tapi kepala desa dan gadis kuil menyuruh mereka diam. Rapatnya udah selesai, jadi semua orang keluar dari kuil kecuali Jinta, karena tugasnya menjaga gadis kuil. Setelah mereka ditinggal, gadis kuil keluar dari kamarnya, dan ternyata dia adalah Shirayuki. Jinta nanya ke dia, ngapain dia keluar karena seorang gadis kuil seharusnya nggak boleh gampang terlihat begitu aja. Tapi, dia dan Jinta kan udah temenan lama banget. Jadi dia ngerasa nggak perlu pakai formalitas. Dia bilang kalau Susune juga ada di situ. Tapi kuil ini seharusnya nggak boleh dimasukin orang biasa. Jadi sebenarnya Susune nggak boleh ada di sini. Susune kelihatan nggak berubah sama sekali selama beberapa tahun ini. Dan pas Jinta dan Shirayuki bangunin dia seneng banget bisa ketemu kakaknya lagi. Jinta tuh sibuk banget ngelawan iblis sampai-sampai dia jarang banget ketemu sama Susune. Pas akhirnya mereka ketemu, Jinta senang sih, tapi dia juga negur Susune karena dia nggak boleh datang ke kuil itu. Susune bingung kenapa dia nggak boleh ketemu Shirayuki, padahal Jinta bisa ketemu kapan aja. Tapi, ya aturan tetap aturan, jadi Jinta nyuruh Susune pulang ke rumah aja. Setelah Susune pergi, ada orang lain yang balik lagi ke kuil. Dia punya sesuatu yang penting buat dibicarain sama Shirayuki. Jadi dia minta Jinta buat ngasih mereka privasi. Awalnya, Jinta nggak mau, karena tugasnya kan buat jagain Shirayuki. Untuk selalu ada di sampingnya. Tapi Shirayuki bilang ke dia kalau dia bisa libur hari ini. Akhirnya, Jinta setuju dan pulang ke rumah. Sementara itu, di luar desa, ada dua iblis yang mengincar Susune, karena mata iblisnya. Malam itu, Shirayuki diam-diam keluar dari kuil dan ketemu Jinta karena ada sesuatu yang penting yang mau dia bilang. Sebelumnya, kepala desa datang dan bilang ke dia kalau dia harus fokus punya penerus untuk menggantikannya kalau dia dibunuh oleh para iblis. Memang kedengarannya seram, tapi kepala desa benar. Jadi Shirayuki harus segera menikah. Jadi diputuskan kalau dia akan menikah dengan Kiyomasa. Soalnya Kiyomasa itu anak kepala desa, dan nantinya bakal jadi kepala desa yang baru. Jinta agak bingung gimana dia harus ngerasain tentang kabar ini, dan Suryuki juga nggak senang. Dia jujur aja bilang kalau dia cinta sama Jinta. Dan sebenarnya, dia kabur ke sini buat mengajak Jinta kabur bareng dan mulai hidup baru. Tapi dia tahu kalau Jinta nggak bakal setuju. Jinta udah bersumpah buat melindungi desa ini, dan latihan bertahun-tahun supaya kuat dan bisa menjaga desa ini. Dan Shiryuki juga udah ngucapin sumpah yang sama waktu dia jadi Miko desa ini. Jadi kalau mereka kabur sekarang, itu bakal jadi kayak ngehina semua yang udah mereka perjuangin. Waktu berlalu dan Jinta dipanggil lagi buat rapat. Di situ dia dikasih tahu ada penampakan iblis di hutan. Dia dikasih tugas buat ngalahin iblis itu. Jadi dia siap-siap buat berangkat saat itu juga. Tapi sebelum dia pergi, Kiyomasa menghentikannya. Kiyomasa tahu Jinta pasti udah dengar kabar Shirayuki yang mau nikah sama dia. Jadi dia nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan nggak kesal. Jinta bilang nggak ada yang perlu dikesalin. Karena yang paling penting buat dia adalah keselamatan gadis kuil dan desa. Yang anehnya, Kiyomasa bahkan nggak berusaha buat sombong soal mau nikah sama Shirayuki. Dia tahu kalau Jinta jatuh cinta sama Shirayuki, dan Shirayuki juga suka sama Jinta. Jadi rasanya aneh banget kalau dia nikahin Shirayuki. Tapi Jinta udah bikin keputusan, jadi dia ninggalin desa buat nyelesain misinya. Begitu dia sampai di hutan, tiba-tiba Jinta diserang oleh iblis besar. Sebelum mulai bertarung, Jinta nanya ke iblis itu apakah dia sendirian, karena katanya ada dua iblis di sini, dan iblis besar itu bilang kalau temannya ada urusan di desa.
Wah, itu nggak kedengeran bagus. Tapi Jinta harus ngurusin iblis yang satu ini dulu sebelum balik buat hadapi iblis yang kedua. Dia melaju ke depan dengan cepat dan dengan ayunan kuat. Dia berhasil memotong salah satu lengan iblis itu. Tapi, iblisnya tetap menyerang. Jadi dia harus mundur. Iblis itu mengambil tangannya yang terpotong, dan dia sama sekali nggak marah kehilangan tangannya. Dia malah kagum Jinta bisa memotongnya. Sementara itu di desa, Susuna dihadapkan dengan iblis, dan dia benar-benar ketakutan. Iblis itu bilang ke Susune kalau nggak perlu takut karena Susune juga iblis seperti dia. Tapi Susune nggak mau percaya. Iblis itu melihat Susune dan menyadari bahwa cintanya pada Jinta membuatnya nggak bisa jadi iblis sepenuhnya. Dan dia merasa agak tertekan karena Jinta pasti telah menyelimuti Susune dengan cinta dan kasih sayang yang banyak sampai-sampai Susune jadi orang yang baik banget. Susune sayang banget sama Jinta. Jadi pas dengar si iblis memuji Jinta, Susune jadi tenang. Sekarang Susune nggak takut lagi sama iblis itu. Si iblis coba meyakinkan Susune buat pakai kekuatannya untuk bantu dia. Dia bahkan janji nggak akan nyakitin Susune sama sekali. Dan semua orang tahu kalau iblis nggak bisa bohong. Jadi katanya Susune bisa percaya sama dia. Tapi Susune nolak tawaran itu karena ada kemungkinan iblis-iblis itu bisa nyakitin Jinta. Si iblis cewek nggak bisa menyangkal hal itu. Jadi dia coba cara lain buat meyakinkan Susune dan nunjukin dia sebuah penglihatan. Jadi, dalam penglihatan mereka, Suryuki terlihat lagi siap-siap di kuil buat foto dari belakang. Dan ngelihat ini bikin Susune jadi nggak enak. Bukan karena fotonya, tapi karena yang ngambil foto bukan Jinta. Susune nanya ke si iblis apakah yang dia lihat itu beneran. Dan iblis itu jelasin kalau dia punya kemampuan buat lihat masa depan. Dia juga bisa kasih lihat penglihatan masa depan ke orang lain, ya kayak yang Susune barusan lihat. Tapi kalau Susune masih nggak percaya, dia siap buat mengajak Susune ke kuil sekarang juga, biar lihat langsung. Sementara itu, Jinta masih bertarung sama iblis gede. Tapi sebelum lanjut, dia pengen tahu kenapa sih para iblis ini nyerang manusia. Jadi si iblis ini bilang kalau itu memang tujuan hidupnya. Iblis itu sebenarnya nggak harus bunuh manusia. Tapi setiap iblis punya tujuan yang harus mereka penuhi. Nah, sekarang tugas si iblis kekar ini adalah mengganggu Jinta. Si kekar punya kekuatan asimilasi. Jadi dia bisa dapat kemampuan dari iblis lain dengan cara makan mereka. Bahkan dia bisa ubah tubuhnya sesuka hati. Jinta nggak bisa ragu-ragu di sini. Jadi dia langsung maju buat habisin si kekar sekali dan selamanya. Tapi dia langsung kena. Lengannya dipukul sampai copot. Dan pas Jinta tak coba tebas leher si kekar malah hancurin pedangnya pakai giginya. Menurut gua sih, Jinta seharusnya sudah mati. Tapi di detik terakhir, dia meraih potongan pedangnya yang hancur. Lalu, dia menusukkan pecahan itu ke dalam hati iblis sebelum iblis sempat membalas. Jadi Jinta keluar sebagai pemenang. Si iblis menerima kekalahannya dan sebenarnya cukup senang karena ini berarti dia telah memenuhi tujuannya. Dia menjelaskan bahwa iblis lain yang datang bersamanya punya kemampuan meramal dan dia sudah melihat jauh ke masa depan. Tepatnya 170 tahun ke depan. Dan menurut visinya, iblis terkuat sepanjang masa tinggal di sini. Itulah alasan mereka datang dari awal. Begitu si iblis nyebut ada iblis yang tinggal di desa, Jinta langsung sadar kalau dia pasti ngomongin Susune. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, si iblis bilang mau kasih hadiah buat Jinta sebagai ucapan selamat atas kemenangannya. Tiba-tiba aja, tangan iblis yang udah putus malah ngegenggam kepala Jinta dan encengin sampai dia pingsan. Sementara itu di kuil, Kiyomasa ada di atas Shirayuki. Dia cuma butuh bikin anak sama Shirayuki, jadi dia pengen cepet-cepet berasin semuanya. Apalagi Jinta lagi pergi tugas. Ini waktu yang pas. Kalau Jinta ada di sana, dia harus duduk di luar sambil dengar suara Shirayuki bertepuk tangan, dan Kiyomasa merasa bersalah soal ini. Tapi sebelum ada yang sempat terjadi, gadis iblis itu mendobrak tirai biar Susune bisa lihat ada apa. Dan dia benar-benar hancur. Di saat yang sama, Jinta bangun di hutan.
dan entah gimana, tangannya yang hilang udah kembali. Tapi dia nggak punya waktu buat mikirin itu karena Susune mungkin dalam bahaya. Jadi dia langsung lari balik ke desa. Sementara itu, Susune masih mencoba ngerti apa yang baru aja dia lihat. Rasanya nggak tahan lihat Jinta jatuh cinta sama Shirayuki. Tapi Susune rela nerima itu selama Jinta bahagia. Dia bahkan berhenti tumbuh dewasa biar nggak mengganggu hubungan Jinta dan Shirayuki. Tapi sekarang dia tahu kalau Shuriyuki mau nikah sama cowok lain. Ini udah jadi hal terakhir yang bikin Susune meledak dan gak bisa tahan lagi. Dia benar-benar kesal banget karena Shuriyuki ngehianatin cinta Jinta. Dan setelah beberapa kata-kata yang menggoda dari si cewek iblis, Susune mutusin buat bunuh dia. Tiba-tiba kekuatan iblisnya bangkit dan satu ruangan penuh sama asap hitam pas Susune berubah jadi bentuk dewasa. Kiyomasa langsung ambil pedang legendaris dan coba nyerang Susune. Tapi si cewek iblis langsung bikin dia pingsan sebelum bisa berbuat apa-apa. Terus dia bawa tubuh Kiyomasa keluar soalnya ada sesuatu yang mau dia lakuin. Meninggalkan Shirayuki sendirian dengan Susune. Gak lama, Jinta datang ke kuil dan Shirayuki masih hidup, jadi dia langsung lari ke pelukannya. Tapi sedetik kemudian, kepala Shirayuki dipenggal sama Susune. Jinta langsung shock dan gak bisa bergerak karena kaget, dan tiba-tiba Susune muncul di belakangnya sambil pegang kepala Shirayuki. Jinta nanya ke Susune, kenapa dia melakukan hal itu? Terus Susune mulai cerita semua tentang Shirayuki yang mau nikah sama orang lain. Tapi Jinta sebenarnya udah tahu soal itu, dan meskipun dia belum tahu, itu gak kasih Susune hak buat bunuh Shirayuki. Jinta sadar kalau Susune yang dia kenal udah gak ada lagi. Dengan Shirayuki yang sudah meninggal, Jinta nggak punya apa-apa lagi selain kebencian. Tangan iblisnya mulai menyatu dengan tubuhnya, mengubah Jinta, dan sekarang dia melihat Susune dengan tatapan benci. Susune nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan sangat membencinya, padahal dia cuma berusaha bikin Jinta senang. Dia jadi berpikir kalau Jinta akan meninggalkannya seperti orang lain, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya. Tapi, saat dia menusuk perut Jinta, dia sadar kalau itu hampir nggak melukainya, dan Jinta malah meninju tubuhnya sampai berlubang. Susune berhasil selamat dari pukulan itu. Jadi, Jinta berusaha untuk mengalahkan dia. Tapi, di detik terakhir, gadis iblis itu melompat dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Susune. Dia bilang ke Susune untuk pergi dari sana selagi ada kesempatan. Jadi Susune mulai berjalan pergi. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Jinta kalau dia nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Jadi berapapun tahun yang dibutuhkan, dia bakal pastikan untuk menghancurkan semuanya. Dan di hari terakhir, dia bakal kembali untuk menghabisi Jinta karena pada tahun 1850-an. Jinta, yang sekarang dikenal sebagai Jinnya, sudah terkenal banget sebagai pemburu iblis. Suatu hari, dia dipanggil sama orang kaya buat misi khusus. Orang kaya itu ngenalin Jinnya ke asistennya Zanji, dan bilang kalau Jinnya bisa nanya apa aja ke Zanji soal detail tugasnya. Setelah itu, orang kaya itu pergi keluar ruangan, dan Zanji pun menyapa Jinnya sambil nanya seberapa banyak info yang Jinnya udah tahu. Orang kaya itu udah cerita ke Jinnya tentang putri kesayangannya, Natsu, dan gimana dia pengen Jinnya melindungi Natsu dari iblis yang baru muncul belakangan ini. Tapi, ada cerita lain yang lebih dari sekedar itu. Jadi, Jinnya bakal jadi pengawal Natsu soalnya sejak dia umur 13 tahun, dia bilang sering dengar suara iblis di luar kamarnya. Iblis itu suka ngomong, kayak kembalikan anak perempuanku. Jadi Natsu ketakutan kalau iblis itu bakal menculik dia. Ngomong-ngomong soal Natsu, tiba-tiba dia masuk ke ruangan dengan marah-marah nyariin Zanji. Dia lihat Jinnya duduk di situ dan langsung mikir kalau Jinnya pasti pengawal yang ayahnya bilang bakal dia sewa. Tapi pas Jinnya mau ngenalin diri, Natsu langsung potong omongannya. Dia nggak mau ada urusan sama Jinnya. Dan suruh dia pergi karena dia yakin Jinnya cuma penipu yang aku doang sebagai pembasmi iblis. Zanji berusaha meyakinkan Natsu kalau Jinnya itu benar-benar seorang pembasmi iblis, soalnya ayahnya sampai repot-repot nyari Jinnya.
Tapi Natsu tetap nggak mau dengar dan malah nyuruh Zenji buat ngusir Jinya. Malam harinya, Natsu masih duduk di tempat tidurnya karena takut iblisnya bakal balik lagi. Jadi, Zenji nongol dan duduk di depan pintu kamarnya buat nenangin dia. Sebenarnya, kalau ada Jinya mungkin bakal lebih baik, tapi karena Natsu udah ngusir dia, Zenji harus jadi penjaga Natsu. Zenji juga nggak yakin seberapa bergunanya dia kalau harus lawan iblis. Tapi kalau bikin Natsu lebih tenang, dia janji bakal jagain sampai pagi, biar Natsu bisa tidur nyenyak. Natsu senang banget Zenji datang buat melindunginya, tapi dia masih ragu kalau bakal ada iblis muncul. Natsu jadi agak kecewa pas tahu Zenji nggak sepenuhnya percaya sama dia, sama kayak bapaknya dulu. Soalnya, kalau bapaknya percaya, kenapa malah nyewa samurai yang kelihatannya mencurigakan buat ngalahin iblis? Zenji nggak bisa jamin kalau bapaknya Natsu percaya sama iblis-iblis itu. Tapi dia yakin banget kalau bapaknya anggap ini serius. Dia benar-benar peduli sama Natsu, meskipun Natsu bukan anak kandungnya. Pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba Natsu dengar suara iblisnya lagi. Dan bikin merinding. Dia memohon Zenji untuk membantunya. Tapi Zenji sama takutnya setelah melihat iblis itu. Zenji bilang ke Natsu untuk tetap di dalam kamarnya, sementara dia mencoba menghadapinya. Meskipun dia sama sekali nggak tahu gimana cara ngalahin makhluk itu. Tepat sebelum iblis itu bisa menangkap Zenji, tiba-tiba lengannya terpotong oleh Jinya. Jinya sempat nanya ke iblis itu siapa dia. Tapi karena nggak ada jawaban, dia langsung nebas iblis itu jadi dua dengan satu ayunan pedangnya. Iblis itu jatuh ke tanah dan berubah jadi asap hitam. Jadi Zenji dan Natsu aman untuk sementara. Natsu pun sadar kalau Jinya adalah samurai yang dia usir tadi siang. Dia berbalik dan bertanya padanya, apakah dia masih menganggapnya sebagai penipu. Natsu bertanya, apakah iblisnya sudah mati, tapi membunuhnya nggak semudah itu. Berdasarkan pengalaman Jinya, iblis cuma benar-benar mati kalau berubah jadi kabut putih. Jadi karena yang ini berubah jadi kabut hitam, pasti bakal balik lagi. Besok paginya, Zenji secara resmi berterima kasih ke Jinya karena sudah menyelamatkan mereka tadi malam. Dan karena iblisnya akan kembali, dia meminta Jinya untuk tetap tinggal semalam lagi. Jinya bilang dia dengan senang hati akan membantu. Tapi dia punya beberapa pertanyaan tentang Natsu. Dia penasaran sejak dengar iblis itu bilang, "Bawa balik anakku," katanya. Penasaran ada cerita apa di balik semua ini. Zenji jelasin kalau orang tua kandung Natsu itu bagian dari keluarga besar si bos, tapi mereka udah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi si bos itu ngerawat dan besarin Natsu kayak anak sendiri. Kalau Jinya khawatir, Zenji yakinin kalau Natsu nggak mungkin anak iblis. Soalnya kalau beneran anak iblis, bos nggak bakal mau adopsi dia. Istri si bos dibunuh sama iblis, terus anaknya kabur dan gak pernah kelihatan lagi. Si bos nyalahin iblis atas kehilangan keluarganya. Jadi dia benar-benar benci semua iblis, seolah-olah setiap bagian dari dirinya gak suka. Malam itu, Natsu lagi makan malam bareng ayahnya, dan dia nanya apakah semuanya baik-baik aja sama pengawal barunya. Awalnya, Natsu agak ragu sama Jinya, tapi setelah lihat dia beraksi, dia yakin kalau Jinya emang jago. Meski begitu, Natsu penasaran kenapa ayahnya milih Jinya. Terus ayahnya cerita, belakangan ini ada kabar soal iblis berkeliaran di sekitar. Tapi di sisi lain juga ada cerita soal seorang pria yang bisa ngalahin iblis dengan sekali tebas, asal dibayar. Ayahnya Natsu udah ngecek sendiri kebenaran kabar itu. Jadi, dia tahu nggak ada orang yang lebih baik untuk jadi pengawal Natsu. Natsu senang banget karena ayahnya benar-benar serius waktu dia cerita tentang iblis itu. Cinta ayahnya adalah hal yang paling penting buat Natsu. Sejak diadopsi, Natsu bahagia banget. Tapi di sisi lain, dia juga terus diganggu sama gosip-gosip jahat orang-orang tentang dia. Malam itu, Zenji dan Jinya duduk di luar kamar Natsu sesuai rencana. Tiba-tiba Natsu keluar dan minta Jinya kasih tahu namanya. Karena sebelumnya dia nggak kasih kesempatan buat kenalan. Ayahnya Natsu kayak punya pandangan bagus tentang Jinya. Dia udah mutusin buat percaya sama dia juga.
Jinnya bisa lihat kalau Natsu sayang banget sama ayah angkatnya Juso. Wajar sih, soalnya Juso yang ngurusin dia dan kasih tempat tinggal, jadi Natsu benar-benar bersyukur sama dia. Pas lagi ngobrol, Jinnya nanya soal rumor yang dia dengar tentang anak Juso yang hilang. Tapi begitu dia sebut itu, Natsu langsung teriak kalau dia nggak tahu apa-apa. Jelas banget ini topik sensitif buat Natsu, jadi Jinnya milih buat enggak ngebahas itu lagi, biar Natsu nggak kesal. Terus, Natsu nanya ke Jinnya, mungkin nggak sih manusia dan iblis punya anak? Dan Jinnya bilang ya. Jadi Natsu mulai mikir kalau dia mungkin beneran anak dari iblis yang terus-terusan berkata itu. Tapi Jinnya meyakinkan dia kalau dia sama sekali nggak ada hubungannya sama iblis itu. Natsu nanya gimana Jinnya bisa yakin banget. Terus Jinnya jelasin kalau dia punya sejarah sama iblis itu. Jadi dia tahu iblis itu nggak mungkin ibunya Natsu. Ada banyak cara gimana iblis bisa lahir di dunia ini. Bisa dari dua orang tua iblis, dari iblis dan manusia. Atau dalam kasus yang lebih jarang, iblis bisa muncul dari ketiadaan. Iblis kayak gini, datang dari esensi emosi kuat, terutama yang negatif. Jadi, kalau perasaan negatif menumpuk dalam diri seseorang, kadang-kadang bisa berubah jadi iblis kayak yang satu ini. Natsu jadi panik banget pas lihat iblis itu lagi. Terus Jinnya malah santai aja jalan mendekat dan mulai nanya namanya iblis itu. Tapi iblisnya kayak nggak cukup pintar buat ngerti apa yang Jinnya bilang. Pas iblis itu mau nyerang, Jinnya malah tendang mukanya terus ngebanting ke tanah. Zenji buru-buru nyuruh Jinnya buat bunuh iblisnya. Tapi Jinnya bilang kalau dia bunuh, iblisnya bakal balik lagi. Natsu nanya kenapa. Dan Jinnya jelasin kalau iblis itu lahir dari perasaan Natsu sendiri. Jadi, ada iblis yang muncul gara-gara Natsu percaya kalau bikin keributan bakal bikin ayahnya memperhatikan dia. Awalnya, Natsu nggak mau percaya sama hal itu. Tapi semua yang dikatakan Jinnya masuk akal banget. Natsu pengen ayahnya memperlakukan dia kayak anak beneran. Dan tiba-tiba muncul monster buat ngewujudin hal itu. Jinnya bilang satu-satunya cara biar iblis itu pergi adalah kalau Natsu bisa ngendalikan perasaannya. Tapi Natsu bingung gimana caranya. Terus, Jinnya bilang, yang pernah Natsu lakuin cuma menerima perasaannya dan dengan tulus minta Jinnya buat ngalahin iblis itu. Natsu mikir sebentar dan sadar kalau yang dia pengen banget sebenarnya cuma dicintai Juso sebagai anak perempuannya. Tapi dia ngerasa Juso nggak peduli sama dia dengan cara itu. Makanya, dia sampai berpikir kalau dia diserang oleh iblis, mungkin Juso bakal mulai sayang dia lebih. Nah, sekarang perasaan jelek itu udah muncul di depannya. Jadi dalam beberapa hal, iblis itu ya dia sendiri. Tapi Zenji bilang ke Natsu, buat enggak berpikir kayak gitu. Iblis itu mungkin lahir dari perasaannya, tapi itu nggak penting sekarang. Zenji tahu kalau Juso sayang banget sama Natsu lebih dari apapun di dunia ini. Dan Natsu juga sama sayangnya, meskipun mereka berdua nggak pinter nunjukinnya. Mulai sekarang, dia perlu lebih jujur sama perasaannya. Tapi Zenji janji bakal selalu ada buat bantuin dia. Ini bikin Natsu jadi percaya diri, buat akhirnya ninggalin rasa ragu dan benci diri sendiri, yang bikin munculnya si iblis itu. Jadi dia bilang ke Jinnya buat bunuh si iblis sekali, dan untuk selamanya. Begitu Jinnya dengar itu, dia langsung keluarin pedangnya dan membela si iblis jadi dua. Kali ini, tubuh si iblis berubah jadi kabut putih, jadi Jinnya yakin kalau si iblis nggak bakal balik lagi. Tapi, setelah Natsu balik tidur, tubuh si iblis mulai muncul lagi. Jinnya udah menduga bakal kejadian kayak gini. Soalnya, kalau si iblis itu cuma terbentuk dari emosi negatifnya Natsu, mestinya sih bakal hilang begitu dia mutusin buat ngelepasin semua emosinya itu. Jadi, pasti ada emosi orang lain yang kebawa ke dalam si iblis ini. Setahu Jinnya, cuma ada satu orang lagi di daerah ini yang mungkin bisa jadi iblis, yaitu istri almarhum Juso. Sekarang, ketika emosi negatif Natsu udah hilang, si iblis jadi kesulitan buat mempertahankan bentuknya. Tapi yang terus dia panggil-panggil bukan Natsu, melainkan Susune. Itu artinya, Jinnya adalah anak Juso yang hilang. Jadi, iblis ini sebenarnya adalah ibu Jinnya dan Susune.
Jujur aja, jinnya nggak terlalu ingat gimana ibunya waktu masih hidup, tapi dia sedih banget keadaan jadi seperti ini. Sekarang yang bisa dia lakukan cuma mengakhiri penderitaan ibunya supaya dia bisa tenang. Besok paginya, jinnya siap-siap buat pergi. Terus Janji dan Natsu datang buat ngucapin terima kasih lagi atas semua bantuannya. Jinnya bilang mereka nggak perlu berterima kasih karena dia udah dapat hadiahnya. Dan lagi pula, ini caranya untuk memperbaiki kesalahan. Natsu nggak ngerti maksudnya. Jadi jinnya jelasin kalau seiring bertambahnya umur, dia jadi bisa mikir lebih dalam tentang apa yang udah dia lakukan di masa lalu. Dulu, dia pikir lari bareng Susune adalah hal yang benar. Tapi dia nggak pernah mikirin gimana dampaknya buat ayahnya atau dunia. Natsu masih bingung dengan apa yang dia omongin. Jadi jinnya cuma bilang ke Natsu buat menghargai kebaikan yang ayahnya tunjukin. Terus dia mulai jalan pergi, dan beberapa saat kemudian, Juso keluar. Zanji nanya, kenapa Juso nggak keluar buat ngucapin terima kasih ke jinnya juga? Tapi Juso nggak ngerasa perlu. Soalnya, dari awal jinnya datang, dia udah yakin kalau jinnya bakal bisa menyelesaikan tugasnya. Zanji penasaran kenapa Juso bisa percaya banget sama pembasmi iblis random. Tapi Juso bilang kalau wajar banget seorang orang tua percaya sama anaknya. Yang lain masih belum tahu kalau jinnya itu anaknya Juso, dan Juso juga nggak mau jelasin ke mereka. Jadi dia nyuruh Zanji buat balik kerja, kalau nggak dia bakal kena turun pangkat. Zanji nggak mau itu terjadi, jadi dia langsung pergi buat kerja. Juso juga mau pergi, tapi sebelum itu, Natsu punya sesuatu yang mau dia omongin. Dia nanya ke Juso, apakah ada yang bisa dia lakukan buat bantu. Juso penasaran kenapa dia nanya gitu. Natsu bilang kalau jinnya ngomong dia harus balas kebaikan Juso. Juso senang tahu kalau jinnya masih anggap dia orang baik. Tapi dia bilang ke Natsu kalau dia nggak perlu khawatir tentang membayarnya kembali. Karena cara terbaik seorang anak bisa bikin orang tua bahagia adalah dengan hidup panjang dan bahagia. Cerita terus berlanjut ke tahun 1853 dan kita lihat jinnya lagi nungguin soba di warung soba. Anak perempuan pemilik warung nganterin soba dengan selamat ke jinnya, dan ayahnya senang lihat kalau dia udah mulai bisa. Si pemilik bilang ke jinnya kalau akhir-akhir ini ada kabar tentang pembunuh berantai di jalanan, jadi dia khawatir sama keselamatan anak perempuannya. Dia berharap Kaisar bisa lebih bertindak, tapi jinnya ngingetin dia buat hati-hati ngomongnya, dan si pemilik setuju karena dia gak mau warungnya keburu ditutup baru 10 hari buka. Dia bilang kalau dia dapetin tempat ini murah dari pemilik sebelumnya, dan dia penasaran kenapa jinnya udah 5 hari makan di sini, padahal warung mereka sepi banget. Anak perempuannya bilang kalau dia bakal bikin satu-satunya pelanggan mereka kabur, tapi dia bilang kalau mereka cuma lagi ngobrol-ngobrol aja, terus dia ganti topik, nanya ke jinnya gimana rasa sobanya. Jinnya bilang gak jelek sih, cuma biasa aja, dan si pemilik bilang dia cuma koki yang bikin soba karena passion, bukan karena bakat. Jinnya penasaran, kenapa dia tetap buka warung. Dan si pemilik bilang kalau dia punya alasannya sendiri. Setelah itu jinnya bayar. Dan si pemilik mikir kalau jinnya kayaknya punya uang lumayan buat ukuran Ronin. Jinnya bilang kalau dia kerja buat tepet uang, ngebasmi iblis gitu. Dan si pemilik ngira jinnya bercanda. Tapi jinnya langsung aja pergi. Si pemilik nahan jinnya, bilang kalau menurut rumor tadi, si pembunuh itu nggak pakai pedang. Dan semua korban ditemukan tubuhnya hancur berantakan. Lebih aneh lagi, jumlah mayatnya nggak sesuai, dan jumlah orang yang hilang lebih banyak dari mayat yang ditemukan. Semua orang percaya ini kerjaan iblis, dan dia penasaran di mana si pembunuh muncul. Si pemilik bilang mereka muncul di daerah Itobashi, dan anak perempuannya minta jinnya hati-hati di luar sana. Jinnya bilang kalau dia bukan anak kecil, dan malamnya kita lihat dia nunggu di jembatan, berharap iblis bakal muncul malam ini. Tapi, iblis gak muncul, dan jinnya coba pergi, tapi tiba-tiba dia dengar teriakan seorang wanita, dan dia langsung cek. Begitu sampai, dia lihat mayat beberapa pria yang hancur, dan dia nggak nemuin iblis di mana-mana. Dia bingung siapa yang teriak tadi, soalnya nggak ada wanita di sana, dan dia coba cari-cari di sekitar, tapi tiba-tiba dia diserang iblis yang nggak kelihatan. Untungnya dia bisa menghindar, dan waktu iblis nyoba nyerangnya lagi, jinnya berhasil menangkis serangannya. Iblis itu lalu menyerangnya dari belakang, dan berhasil melukainya. Dia lalu mengubah tangannya untuk melawan iblis itu. Untungnya nggak ada yang lihat kejadian ini. Si iblis nyerang lagi, tapi jinnya berhasil mecahin pedangnya. Si iblis nyoba kabur,
tapi kena serang. Jinnya manggil dia, si pembunuh. Si iblis langsung muncul, dan jinnya nanya siapa namanya. Kalau nggak mau ngasih tahu, dia bakal nebas. Si iblis ngaku namanya Mosuke. Jinnya mau ngeluarin serangan pamungkas, tapi si Mosuke bilang dia nggak mau berantem. Jinnya berhenti, bingung kenapa dia nyerang. Ternyata Mosuke kira jinnya si pembunuh berantai. Ada kabar burung kalau pembunuhnya iblis. Mosuke ikutin bau iblis dan nemu jinnya. Dia kira jinnya si pembunuh, tapi pas denger jinnya manggil dia si pembunuh, dia jadi bingung dan akhirnya muncul. Jinnya penasaran kenapa iblis ngejar pembunuh berantai, dan Mosuke ngajak ngobrol di tempat lain biar nggak ada yang lihat. Ceritanya lanjut di rumah Mosuke, dan kelihatan Mosuke sekarang kayak manusia. Dia jelasin kalau iblis makin tua, mereka pilih jadi kayak manusia dan hidup di tengah masyarakat. Iblis nggak bohong, tapi mereka suka nyimpen rahasia. Dan itu juga berlaku buat jinnya. Mosuke nyuguhin minuman murah, bilang nggak usah khawatir, nggak ada racunnya. Jinnya bilang racun juga nggak bakal cukup buat bunuh dia. Dia minum, dan Mosuke cerita kalau dia cuma orang kampung yang tinggal di rumah gang sempit. Dianya tahu kalau sebenarnya dia iblis yang bisa benar-benar nyembunyiin keberadaannya, dan si iblis jelasin kekuatannya bisa menghilang. Dia salah satu iblis hebat yang udah hidup 100 tahun, dan jinnya nggak percaya kalau dia lemah. Dijelasin kalau mereka disebut hebat karena kemampuan spesialnya, bukan karena kekuatan fisik. Bahkan di antara iblis hebat ada yang lebih lemah dan lambat dari yang biasa, dan dia termasuk yang itu. Jinnya sadar kalau dia bilang dia bukan pembunuh berantai, dan Mosuke tahu jinnya juga bukan. Jinnya mutusin buat percaya dia, tapi penasaran kenapa nyerangnya langsung kalau dia kira dia si pembunuh. Mosuke bilang itu karena dendam, nanya apakah jinnya pernah dengar soal orang-orang yang hilang. Jinnya bilang dia pernah. Bahkan udah ngecek sendiri kalau itu benar, karena dia dengar teriakan cewek, tapi nggak nemu tubuhnya. Mosuke cerita kalau korban yang dibunuh di tempat cuma cowok, sedangkan cewek diculik. Jinnya penasaran gimana dia bisa yakin, terus Mosuke bilang kalau iblis itu nyulik istrinya. Namanya Hatsu, dia manusia yang baik hati. Dia nggak masalah sama hubungan mereka meskipun dia manusia, dan beberapa minggu yang lalu Hatsu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 10 hari kemudian, tubuhnya ditemukan dekat Sungai Kanda, dan polisi yang diajaknya bicara bilang kalau Hatsu diperkosa dengan keji. Hatsu ini cewek yang baik banget, ramah sama semua orang, bahkan sama dia, yang setengah iblis ini. Hatsu sama sekali nggak pantas dapat akhir hidup yang mengerikan kayak gini. Dia sih nggak terlalu suka sama manusia, tapi dia beneran sayang sama Hatsu. Dia cuma punya rasa benci buat monster yang ngerampas Hatsu dari hidupnya dengan cara bejat itu. Dan dia pengen banget balas dendam dengan tangannya sendiri. Dia minta jinnya buat mundur, dan biar dia aja yang urus ini, tapi jinnya nggak mau. Mosuke nanya kenapa, dan jinnya bilang kalau ngebasmi iblis ya, kerjaannya. Mosuke paham, terus putusin buat kerja sama bareng jinnya buat nangkap si iblis itu, tapi dia harap jinnya ngasih dia kesempatan buat ngakhiri semuanya. Jinnya nanya apakah balas dendam beneran jadi tujuan Mosuke, dan Mosuke jadi mikir apakah jinnya nggak percaya sama dia. Jinnya bukannya nggak percaya, tapi dia mikir kalau Mosuke bakal ambil nyawa, entah pelakunya manusia atau iblis. Dia harap Mosuke udah siap buat tanggung jawab berat ini, dan Mosuke bilang lagi kalau iblis nggak pernah bohong, termasuk soal perasaan mereka. Jinnya mutusin buat kerja sama-sama Mosuke, dan malam berikutnya, kita lihat mereka berdua nyari info soal pembunuhnya, tapi mereka nggak dapat apa-apa meski udah nanya ke banyak orang. Mereka nggak senang, tapi tahu kalau mereka harus terus nyari. Setelahnya, kita lihat mereka santai-santai sambil minum sake di rumah Mosuke. Dan Mosuke nanya jinnya kenapa dia berburu sesama iblis. Dia jelasin kalau salah satu alasannya itu duit, karena banyak manusia yang benci sama iblis dan pengen ngancurin mereka. Dia minta duit banyak dari mereka buat ngurus iblis-iblis itu, tapi Mosuke nggak percaya kalau jinnya tipe orang yang bunuh tanpa alasan kuat. Dia nanya lagi soal alasan lainnya, dan jinnya bilang kalau dia ngumpulin kekuatan karena dia punya misi buat menghentikan iblis tertentu. Mosuke kaget karena jinnya pengen berhentiin bukan bunuh iblis itu, dan jinnya jelasin kalau dia dulunya manusia, tapi pengalaman lihat iblis bunuh cewek yang dia cintai bikin dia jadi iblis. Makanya, ngebunuh iblis yang ancam manusia jadi hal yang wajar buat dia, dan Mosuke kaget kalau jinnya masih ngebiarin iblis itu hidup. Jinnya bilang dia nggak bisa mutusin sampai dia ketemu langsung sama iblis itu, dan untuk sekarang dia cuma butuh kekuatan. Mosuke mikir kalau ini rumit banget, dan jinnya bilang kalau dia cuma lemah. Dia nanya ke Mosuke mau ngapain setelah balas dendam.
Dan Mosuke bilang kalau dia nggak mau ngelakuin apa-apa, cuma pengen hidup damai tanpa kekerasan. Dia nggak mau diburu manusia, atau harus lawan sesama jenisnya, dia cuma pengen hidup tenang. Dia berharap kalau dia bisa hidup tenang dengan istrinya tapi sudah tidak bisa. Jadi, dia bilang bakal balik lagi, jadi orang yang nggak dikenal setelah dia balas dendam. Dia bakal urusin makam istrinya, dan Jinnya ingat kalau sebelumnya Mosuke bilang kalau dia bukan tipe yang ngelakuin sesuatu tanpa alasan bagus, tapi dia bilang itu nggak benar, karena dia kebawa sama kebencian gak jelas buat adik perempuannya sendiri. Besoknya, kita lihat dia lagi makan soba di kedai soba, dan anak perempuan pemilik kedai nanya ke dia, apakah dia udah nemuin si pembunuh. Dia bilang belum lancar-lancar aja, dan pemilik kedai mikir, kalau cari nafkah itu benar-benar bikin pusing. Jinnya setuju, dan dia bilang kalau dengan pelayan secantik Ofu, harusnya banyak yang ngantri di depan pintu mereka. Dia mikir orang-orang di Edo pasti sibuk banget, dan pemilik kedai senang dengar dia bilang anaknya cantik. Jinnya yakin kalau 8 dari 10 orang pasti setuju, dan pemilik kedai mikir kalau Jinnya punya selera bagus, tapi Ofu minta ayahnya jangan keburu-buru. Dia ngingetin kalau dia belum pernah pacaran seumur hidupnya, mikir ini kesempatan bagus buat dia, tapi dia minta ayahnya jangan bikin Jinnya canggung, bilang dia bakal pergi dari rumah sendirinya nanti. Dia minta ayahnya kasih dia waktu sedikit lebih lama jadi anak perempuan dia sampai saat itu, dan dia ngerti. Terus dia minta maaf ke Jinnya soal ini, dan Jinnya nggak masalah. Dan ngomong kalau dia punya ayah yang baik. Dia bangga sama ayahnya, dan dia penasaran apakah ayah Jinnya nggak begitu. Jinnya jelasin kalau dia punya adik perempuan, dan ayahnya nggak pernah ngasih perlakuan baik, sering mukulin sambil bilang kalau adiknya nggak pantas ada di keluarga. Makanya, dia bawa adiknya kabur dari rumah, tapi itu udah lama banget. Dia nanya apakah Jinnya benci ayahnya, tapi Jinnya enggak, karena dia ngerti kenapa ayahnya merasa begitu. Malamnya kita lihat dia lagi nyari si pembunuh bareng Mosuke, tapi nggak ada tanda-tanda, dan Mosuke bilang udah lama nggak ada yang lihat si pembunuh, jadi nggak bisa nyari sembarangan. Terus dia lihat Ofu berdiri di dekat pohon, dan Jinnya bilang kalau dia anak perempuan pemilik kedai soba yang sering dia datangi. Mosuke bilang gak baik buat dia di luar malam-malam begini, dan Jinnya pergi ke dia. Dia nanya Jinnya ngapain sendirian di sini, dan Jinnya lihat Mosuke udah ngilang, ngebisikin supaya Mosuke jagain Ofu, karena bakal bahaya kalau dia jadi korban si pembunuh, terus dia pergi. Jinnya nanya ke Ofu ngapain dia di sini malam-malam, dan dia bilang dia cuma mau lihat bunga sakura. Jinnya bilang itu bukan bunga sakura, itu pohon dedalu, tapi Ofu bilang itu bukan. Itu namanya dedalu salju. Itu sebenarnya bukan dedalu biasa, tapi masih satu keluarga sama bunga sakura. Sebenarnya itu bunga sakura juga loh. Tanaman itu kayak pohon dedalu gitu, tapi sebenarnya bukan dedalu. Akhirnya, sebenarnya bukan keduanya, dan Jinnya mikir, kalau tanaman ini kasihan banget. Ofu sih masih takjub, menurut dia tanaman ini cantik. Meskipun bukan dedalu atau sakura, bunganya tetap mekar cantik banget. Dia gak bilang ngerti banget perasaan tanaman itu, tapi dia mikir tanaman itu gak ngerasa sedih. Kalau iya, ngapain juga setiap tahun buahnya mekar kan? Jadi kayaknya gak butuh dikasihani juga deh. Bunga ini bakal mekar tiap musim semi, gak peduli orang-orang nyebutnya apa. Dan dia sadar, ini cara hidup si bunga. Jinnya bilang ke Ofu, yuk kita pulang, ayahmu pasti khawatir. Ofu ngerti. Pas lagi jalan pulang, Ofu bilang ke Jinnya, kalau dia terlalu murung dan pendiam, mending berhenti dah gaya-gayaan begitu. Ofu nyuruh dia buat lebih banyak bersenang-senang dalam hidup. Tapi Janannya jawab, kalau dia nggak bisa ikutin saran Ofu, soalnya tujuan hidupnya itu segalanya buat satu tujuan. Tiba-tiba, Ofu lihat semak bunga di pinggir jalan dan langsung semangat cerita ke Jinnya tentang bunga itu. Terus dia lanjut ngomongin tanaman lain, tapi Jinnya udah tahu banget tanaman itu. Batangnya bisa direbus buat jadi obat sakit perut. Dan dia cerita kalau di desanya dulu, dia punya temen yang suka banget makan permen sampai harus bikin obat itu buat temennya secara rutin. Senyum lembut muncul di wajahnya saat dia mengingat waktu yang dihabiskan bersama teman masa kecilnya, dan Ofu langsung membahas pernyataan sebelumnya tentang bagaimana dia merasa tidak bisa bersenang-senang karena tujuannya. Ofu bilang kalau sebenarnya dia punya hal-hal yang dia nikmati dalam hidup dan kenangan yang dia suka, jadi seharusnya dia tidak menghindari hal-hal baik dalam hidupnya hanya karena ada misi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di rumah Ofu, dan lampu masih menyala. Jinnya mengucapkan selamat malam dan bilang kalau Ofu harus cerita tentang bunga-bunga itu di lain hari juga, tapi mungkin saat matahari masih bersinar. Begitu Ofu pulang, tiba-tiba Mosuke muncul di belakangnya, bilang kalau dia anak baik.
Jinnya kaget banget karena orang usil ini ngikutin dia padahal tadi bilang mau kasih privasi. Mosuke cuma ketawa kecil, terus pergi buat nyari pembunuh berantai. Malam berikutnya, pas Jinnya lagi nunggu di jembatan, ada orang mabuk dan cewek cantik lewat di depannya. Cewek itu terpesona banget sama wajah ganteng Jinnya sampai gak lihat ada monster di depan orang mabuk itu, sampai orang malang itu tertebas. Dia jatuh ke tanah dan teriak pas lihat monster mirip serigala. Tapi Jinnya siap buat ngelawan. Si iblis loncat ke arah Jinnya, tapi Jinnya dengan gampang menangkis serangannya dan mengarahkannya ke samping. Cewek itu panik, nanya apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi Jinnya cuma bilang buat diam di belakangnya kalau mau selamat. Iblis mulai nyerang lagi, Jinnya nahan serangannya, tapi terus terdorong ke samping. Si iblis langsung nyerang cewek itu, untungnya Mosuke datang tepat waktu dan nyelamatin dia. Jinnya langsung nyerang balik si iblis, tapi dia nggak bisa tembus kulit tebalnya. Si iblis kabur, lompat-lompat di udara. Jinnya minta maaf ke Mosuke karena membiarkan iblis itu pergi, tapi Mosuke ngerti kok karena mereka nggak nyangka kalau bakal sesusah itu. Mosuke putuskan buat ngikutin iblis itu dan cari tahu kemana perginya, tapi Jinnya minta jangan dilawan kalau ketemu. Tiba-tiba, cewek itu dengan sombongnya bilang ke Jinnya kalau dia harusnya bersikap seperti pria sejati dan bantu dia berdiri. Jinnya dengan dingin nurut aja biar nggak ada yang bawel, tapi pas cewek itu nanya apakah Jinnya nggak ingat sama dia, Jinnya sadar kalau mukanya memang familiar. Dia sadar kalau itu Natsu yang udah tumbuh banyak dalam 3 tahun ini. Natsu seneng banget karena dia masih ingat. Terus Natsu protes kalau Jinnya sama sekali nggak berubah. Dia sadar kalau dia Shamantimu pas kalau itu Natsune. Kalau itu Negiwala sama penuaan. Natsu jadi iri mewakili semua cewek di dunia. Dia sadar kalau itu Neti, kalau itu Ne Adlekta itu Ne Bunyar, kalau itu Ne Atato Nunenya Adia Sanggen. Dia sadar atau Natsune Eiter Janlia Sabili. Dia Samantimo pas kalau itu nasanya Adia Sabili yaitu Ne Eitenatu Neiti kalau Tsu Eti Kialan Jalan Malang. Natsu jawab kalau dia baru aja nganter paket penting buat salah satu pelanggan tetap mereka. Jinnya bilang kalau Natsu udah banyak berubah, sekarang senyumnya jadi lebih natural. Natsu tersanjung banget dengar pujian itu. Tiba-tiba, pelayan bernama Zenji muncul di belakangnya, bikin dia kaget banget. Terus Zenji mulai nanya ke Jinnya apakah ada semacam kisah romantis antara dia dan Natsu. Jinnya bilang kalau cewek itu baru aja diserang sama pembunuh berantai, dan Zenji langsung teriak-teriak kayak orang panik pas mereka tunjukin mayatnya. Zenji nyuruh Natsu buat telepon polisi, tapi Natsu bilang kalau polisi nggak bisa ngapa-ngapain lawan iblis, jadi mendingan serahin ke Jinnya aja. Jinnya mutusin buat pergi karena Zenji bisa nganterin Natsu sekarang, dan dia bilang kalau mereka butuh bantuannya, bisa kontak warung misoba. Tiba-tiba, Zenji ingat ada gosip soal kuil di dekat situ yang pendetanya baru saja meninggal, dan sekarang orang-orang bilang ada iblis di sana. Di saat yang sama, Mosuke lagi nyari iblis serigala, pas dia lihat iblis itu terbang bawa kabur seorang wanita. Ngelihat wanita tak berdaya di cengkeraman iblis bikin Mosuke ingat nasib istrinya, dan karena marah, dia lupa semua soal nggak nyerang iblis itu. Dia kejar iblis itu dengan niat buat bunuh dan sampai di kuil yang sama yang Zenji ceritain ke Jinnya. Dia jadi nggak kelihatan dan masuk ke kuil di mana iblis itu lagi makan wanita. Mosuke sekarang cuma mikirin balas dendamnya aja dan langsung lari nyerang si iblis dengan pisau di tangan. Tapi, si iblis ngerasain diet jahat Mosuke dan malah nyerang balik bikin luka gede di sisi tubuhnya. Iblisnya cuek aja setelah ngasih luka parah dan balik lagi nikmatin camilannya. Mosuke mulai merasa sedih karena dia bakal mati tanpa sempat balas dendam. Terus, Jinnya datang ke kuil dan langsung lari ke Mosuke pas lihat dia terluka parah. Mosuke bilang ke Jinnya kalau si iblis baru aja ada di sini beberapa menit yang lalu, dan dia sedang makan seorang wanita. Jinnya yakin kalau itu adalah iblis yang sama yang membunuh istrinya, tapi Jinnya mulai ragu setelah mendengar kalau iblis itu sedang makan wanita. Mosuke memberikan pisaunya ke Jinnya, bilang kalau pisau itu dibuat di desa Kandono, tempat asal Jinnya, dan katanya pisau itu ampuh banget lawan iblis. Dia minta Jinnya buat bunuh iblis itu pakai pisau tersebut supaya dia bisa ikut balas dendam. Jinnya setuju buat melakukannya dan kemudian minta Mosuke buat kasih kekuatannya karena dia bakal butuh. Mosuke dengan senang hati setuju dan kemudian Jinnya pakai tangan iblisnya buat melahap Mosuke sepenuhnya. Saat kekuatan Mosuke masuk ke tubuhnya, Jinnya juga melihat ingatan Mosuke tentang bagaimana dia selalu dikejar-kejar oleh iblis lain,
Jadi dia memutuskan untuk hidup sebagai manusia. Dia lalu bertemu dengan wanita baik hati, jatuh cinta padanya, dan wanita itu menerimanya meskipun tahu kalau dia adalah iblis. Begitu ingatan itu memudar, Mosuke akhirnya berubah jadi debu dan hilang, dan jinnya memutuskan untuk membalas dendam untuk Mosuke dan istrinya. Di sisi lain, iblis itu membawa wanita lain ke sarangnya, dan mulai memakannya. Iblis itu berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa saat ia mulai sadar, ia sudah menjadi monster, dan satu-satunya hal yang ia tahu adalah harus pulang tanpa tahu di mana rumahnya. Naluri dasarnya bilang untuk membunuh manusia dan memakannya, dan itu yang dia lakukan. Tapi ternyata, dia belum puas. Dia mikir, gimana caranya biar bisa balik ke rumah, dan dia nemu jawabannya waktu pertama kali makan seorang wanita. Dia sadar kalau makan wanita ngasih tubuhnya sesuatu yang selama ini kurang, jadi dia terus melakukannya. Saat si iblis lagi sibuk makan, tiba-tiba dia dengar suara jinnya, nanya apakah dia bodoh balik ke sarang yang sama, setelah baru diserang di sini. Si iblis berbalik buat lihat siapa yang datang, tapi jinnya lagi nggak kelihatan sekarang. Dia lari ke arah monster itu, memotong tangan monster dengan bersih tanpa ketahuan. Monster itu menjerit kesakitan dan mencoba menyerang dengan menebak posisi jinnya cuma pakai insting. Jinnya menghindar dari semua serangan, dan dia yakin kali ini bakal menang. Dia matikan mode tak terlihatnya, dan pakai lengan monster untuk menambah kekuatan, memenggal kepala monster itu dengan sekali tebas pedangnya. Kepala monster jatuh ke tanah dan mulai bergerak kesakitan, tapi jinnya belum selesai. Dia bilang pembunuh berantai yang terkenal itu membunuh pria di tempat dan menculik wanita. Makanya jumlah orang hilang, dan mayat yang ditemukan tidak cocok. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal karena iblisnya juga membunuh pria di tempat dan membawa wanita ke sini buat dimakan. Tapi, istri Mosuke ditemukan di sungai, dan kalau memang diculik sama iblis, harusnya dimakan juga. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan nanya ke iblis itu maunya apa. Iblis bilang kalau dia butuh tubuh buat pulang, tapi itu nggak menjelaskan apa-apa. Jinnya memutuskan buat menyerap kekuatan iblis, yang bikin dia bisa melesat cepat banget. Jadi, dia bisa jalan di udara gitu. Setelah itu, dia kepo sama ingatan si iblis buat cari jawaban. Ternyata, dulunya si iblis ini, cewek yang diperlakukan jahat sama sekumpulan pria terus dibuang ke sungai. Cewek itu pengen pulang, tapi gak bisa balik ke suaminya dengan kondisi tubuh kayak gitu. Jadi dia mulai pengen tubuh yang bagus pas dia tenggelam dan berubah jadi iblis. Pas cewek itu nyebut nama Mosuke di ingatannya, jinnya sadar kalau iblis yang Mosuke mau bunuh itu ternyata istrinya sendiri. Akhirnya dia ngerti apa yang terjadi, dan kasihan sama pasangan yang malang ini, pas tubuh si iblis menghilang, ninggalin jepit rambut si cewek. Setelah itu, pembunuhan berhenti, tapi misi jinnya belum selesai. Dia menemukan orang-orang yang menyerang istri Mosuke saat mereka merencanakan target berikutnya. Jinnya melukai mereka parah. Tapi dia ndak biarkan mereka menderita lama. Dia ambil pisau Mosuke dan menghabisi mereka, sambil bilang ke temannya, kalau dia sudah balas dendam. Suatu malam, ada seorang pria yang mau masuk ke kedai soba. Tapi tiba-tiba dia lihat seseorang lewat dan orang ini bikin dia ingat sama saudaranya. Jadilah dia bolong beberapa detik. Pas lagi bungong, Natsu gak sengaja nabrak dia. Begitu lihat ada pedang di pinggang pria itu, Natsu langsung panik, karena ternyata pria ini seorang samurai. Menyenggol samurai di zaman itu bisa bikin kepala melayang, jadi Natsu buru-buru minta maaf. Tapi samurainya bilang dia gak usah minta maaf, karena itu sebenarnya salah dia yang gak awas sama sekeliling. Natsu kaget, karena biasanya samurai, biasanya sangat tidak pengertian. Ayahnya Ofu lalu keluar dari tokonya, dan bilang ke Natsu kalau dia gak perlu khawatir, karena Naotsugu itu samurai terkenal yang baik hati, jadi dia gak akan bikin masalah tanpa alasan. Besok paginya, pria itu pesan semangkuk soba dan duduk. Kelihatan banget ada yang mengganggu pikirannya, jadi Ofu dan ayahnya mendekat dan nanya ke dia. Mereka bilang ke Naotsugu kalau ada yang dipikirkan, dia boleh cerita ke mereka. Naotsugu menghargai perhatian itu, jadi dia cerita kalau dia lagi khawatir soal taka laki-lakinya. Ayahnya Ofu gak ngerti apa yang dia maksud, karena semua orang tahu Naotsugu adalah satu-satunya pewaris keluarga Miura, jadi gak mungkin dia punya kakak. Dah, itu masalahnya. Naotsugu yakin banget dia punya kakak. Tapi setiap kali dia cerita soal itu, orang-orang bilang dia nggak punya kakak. Dia cerita ke Ofu kalau nama kakaknya adalah Sadanaga, tapi Ofu belum pernah dengar nama itu. Naotsugu jadi kecewa. Begitulah keadaannya sudah lama.
gak ada yang ingat kakaknya, bahkan orang tuanya, dan dia mulai khawatir kalau dia mungkin gila. Ofu dan ayahnya bisa merasakannya sekarang. Mereka lagi bingung banget, terus ada yang bilang kalau mereka kenal seseorang yang biasa nangani hal-hal mistis kayak gini. Ofu nanya mereka ngomongin dukun atau pemusir iblis, tapi bukan itu maksudnya. Orang yang mereka maksud ini sebenarnya Ronin, tapi dia mau bantuin urusan misterius dan cukup kuat buat nyalahin iblis, jadi bisa diandalkan banget. Kebetulan, Jinnya masuk beberapa detik kemudian. Dia bilang, mau pesan semangkuk soba, jadi ayahnya Ofu langsung bikin. Setelah Jinnya dapat makanannya, ayahnya Ofu bertanya apakah dia mulai suka makanan di sini, tapi Jinnya bilang kalau sobanya masih terasa biasa aja. Meski begitu, dia mengakui kalau rasa yang hambar itu bikin nyaman, jadi dia mulai suka. Setelah Jinnya selesai makan, Ofu datang untuk menuangkan teh buat dia. Jinnya belakangan ini sering belajar tentang tepung dari Ofu, jadi dia bisa tahu tepung yang dipakai Ofu buat teh ini, dan dia suka banget. Dia juga memuji cara Ofu menyajikan teh karena sekarang dia lebih jago. Tapi sebelum ada yang ngomong lebih lanjut, Naotsugu tiba-tiba menyela. Dia minta maaf karena mengganggu obrolan Jinnya, tapi dia diberitahu kalau Jinnya adalah orang yang menyelidiki kejadian misterius. Jadi, dia berharap Jinnya bisa bantu masalah yang dihadapi. Sayangnya, Jinnya bilang dia gak bisa bantu, karena satu-satunya yang dia bisa cuma mengalahkan iblis. Jadi kecuali masalah Naotsugu ada hubungannya dengan iblis, Jinnya gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Natsu ketemu Jinnya secara kebetulan di toko Mekushi, dan dia kaget lihat Jinnya di sini, karena dia gak tahu Jinnya punya hobi. Dia duduk di sampingnya, dan tiba-tiba, Jinnya nanya ke Natsu apakah dia dan Zenji, Delicia, bakal nikah dalam waktu dekat. Natsu kaget banget sama pertanyaan itu sampai hampir tersedat mochinya. Tapi setelah dia bisa tenang, dia tanya kenapa Jinnya tiba-tiba ngomongin hal itu. Jinnya bilang kalau dia cuma penasaran aja. Natsu sekarang udah 16 tahun, dan di zaman itu, dia udah cukup umur buat nikah. Jadi Jinnya pikir justru pengen Natsu nikah sama orang yang bisa diandalkan kayak Zenji. Natsu ngerti cara pikir Jinnya, tapi dia nggak bakal nikah sama Zenji. Bukan karena dia nggak suka, tapi Zenji itu jauh lebih tua, dan lebih kayak kakak buat dia daripada ketertarikan pasangan Neb. Pas lagi ngobrol, Natsu nanya ke Jinnya kenapa dia belum punya istri. Tapi ya, udah banyak cewek yang mau nikah sama pemburu iblis yang penghasilannya nggak tetap. Natsu setuju sih, tapi dia bilang ke Jinnya kalau suatu saat nanti dia harus mikirin buat settle down soalnya dia nggak akan muda terus. Ngomong-ngomong soal umur, Natsu nanya umur Jinnya, dia kira si Jinnya masih awal 20-an, tapi ternyata Jinnya bilang umurnya 31. Natsu ingat Jinnya pernah bilang dia kebal sama penuaan, dan dulu dia kira itu cuma bercanda. Tapi sekarang dia jadi ragu. Dia minta Jinnya kasih tahu rahasianya, tapi Jinnya gak mau ngaku kalau dia setengah iblis, jadi dia kasih jawaban yang samar. Dia lalu taruh uang di meja buat bayar mochi dan bangkit karena dia harus pergi berburu iblis. Natsu tanya kenapa Jinnya pilih berburu iblis padahal dengan kemampuan pedangnya, dia bisa dapat pekerjaan yang lebih stabil. Jinnya sebenarnya gak tahu harus jawab apa, tapi jawaban terbaik yang bisa dia kasih adalah ini satu-satunya cara dia bisa capai tujuannya. Natsu agak lega dengar itu, karena dengan sikap Jinnya yang selalu tenang, dia awalnya khawatir kalau dia tidak peduli sama sekali dengan hidupnya, tapi sekarang dia tahu kalau dia cuma orang biasa dengan tujuan dan kekhawatirannya sendiri. Tapi ya sudah, dia harus balik ke tokonya, jadi dia pamit sama Jinnya dan ingetin buat jangan terlalu khawatir. Malamnya, Naotsugu mau pergi lagi buat nyari kakaknya, tapi sebelum dia keluar rumah, ibunya menghentikannya, karena mulai khawatir sama perilaku Naotsugu. Tahu ya sudah bilang berkali-kali kalau dia tidak punya kakak, tapi Naotsugu ingat Sadanaga dengan jelas, jadi dia ingin memastikan kalau kakaknya memang ada, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menemukannya. Ibu Naotsugu merasa dia sudah terlalu jauh, karena dia dengar Naotsugu sampai pergi ke daerah Kumo dan tempat-tempat yang kurang baik demi mencari seorang saudara yang sebenarnya tidak ada. Ini mulai merusak nama baik keluarga. Ibunya mengingatkan kalau sebagai pewaris keluarga Miura, dia harus menjaga martabat dan fokus pada tanggung jawabnya. Tapi sejak mulai mencari saudaranya, dia jadi mengabaikan semua tugasnya. Naotsugu bilang dia akan fokus pada tanggung jawabnya setelah menemukan saudaranya dan langsung lari keluar supaya ibunya tidak bisa mengeluh lagi. Saat berlari di jalan, dia ingat kenangan tentang saudaranya dan benar-benar berharap bisa menemukan dia, tapi jejaknya hampir gak ada. Pas banget, Jinnya muncul di belakang Naotsugu dan nanya,
Apakah dia masih nyariin kakaknya? Naotsugu kenal dia dari warung soba, dan Jinnya bilang dia udah mutusin buat bantu masalah Naotsugu. Tapi, dia gak bisa janji bakal nemuin Sadanaga. Naotsugu ngerti, dan jujur aja, dia senang ada yang mau bantu. Pertama-tama, Jinnya perlu tahu apa yang Sadanaga lakukan sebelum menghilang, jadi Naotsugu mau ajak dia masuk ke rumahnya. Mereka bisa ngobrol soal itu, tapi dia ingat kalau ibunya ada di situ, dan dia gak bakal setuju kalau dia nyewa Jinnya buat bantu cari Sadanaga. Jadi mereka harus cari tempat lain dulu. Akhirnya, mereka janjian ketemu di toko soba setelah tutup. Sebelum lanjut obrolan soal kakaknya Naotsugu, dia ada sesuatu yang pengen ditanya. Dia lihat pedang Jinnya keren banget, jadi dia nanya apakah Jinnya dari keluarga samurai. Tapi ternyata bukan. Jinnya cerita kalau dia dulu tinggal di desa pegunungan yang terkenal dengan pandai besinya, dan dia punya peran di sana yang bikin dia harus jadi pandai besi. Membuat dia harus menggunakan pedang untuk mengalahkan iblis, jadi itulah yang dia lakukan. Pedang keren itu awalnya adalah pedang sakral yang disimpan di desa, tapi setelah kejadian tragis, Jinnya diizinkan untuk memakainya dalam perjalanannya. Naotsugu mengenali detail di sarung pedang itu sebagai ciri khas pandai besi desa Kandono, dan Jinnya terkesan karena dia bisa tahu hanya dengan melihatnya. Kenyataannya, Naotsugu memang penggemar berat pedang, jadi dia menghabiskan banyak waktu mempelajari semua jenis pedang. Dia bertanya ke Jinnya apakah pedangnya punya nama. Dia diberitahu kalau itu namanya Yare, tapi waktu dia tanya boleh coba, Jinnya dengan dingin bilang tidak, karena itu sudah kelewatan. Naotsugu sadar dia salah, dan minta maaf karena sudah terlalu jauh, jadi mereka balik ke topik utama. Seperti yang sudah dia bilang sebelumnya, kakaknya Naotsugu hilang, dan meskipun Naotsugu sudah cari kemana-mana, dia tidak bisa menemukan petunjuk. Dan anehnya, tidak ada yang ingat kalau Sadananda pernah ada. Kadang-kadang Naotsugu ketemu orang yang punya ingatan samar tentang Sadanaga, tapi setiap kali dia coba tanya lebih lanjut tentang itu, semua langsung lupa siapa yang mereka bicarakan. Kayaknya obrolan serius, jadi ayahnya Ofu langsung nanya apa beneran aman ngobrolin hal ini di sini. Jinnya bilang gak masalah, soalnya jarang ada orang yang datang ke toko ini. Dari yang Jinnya tahu, Ofu dan ayahnya beneran khawatir sama Naotsugu, jadi gak masalah kalau mereka ikut dengerin obrolannya. Jinnya nanya ke Naotsugu apakah dia ingat kapan kakaknya pertama kali hilang. Naotsugu bilang itu kejadian sekitar akhir Januari tahun ini. Dan sekarang, setelah dipikir-pikir, dia ingat pernah dengar suara kakaknya. Dia mau ketemu cewek sebelum hari dia menghilang. Dan setelah itu, Naotsugu nemuin bunga di kamar Sadanaga. Dia gak tahu banyak soal bunga, jadi dia gak bisa bilang itu bunga apa, tapi baunya kuat, dan kelopaknya putih. Jinnya nanya kapan pertama kali dia nemuin bunga itu, jadi Naotsugu jelasin kalau dia lihat bunga itu di kamar Sadanaga. Yang aneh, karena Sadanaga bukan tipe orang yang suka cium bunga. Jinnya nanya apakah bunga itu masih ada sama dia, dan untungnya, Naotsugu memastikan buat nyimpen bunga itu sebagai bukti sebelum layu. Itu kabar bagus, tapi sekarang Jinnya tahu kalau ada bunga di sana, bunga yang tertinggal. Dia jadi khawatir banget, jadi meskipun ibunya Naotsugu mungkin gak setuju, Jinnya harus pergi ke rumahnya dan cek langsung. Besok paginya, Jinnya balik ke toko soba, dan dia senang banget lihat Natsu di sana. Ayahnya Ofu kaget lihat Jinnya dan Natsu akrab banget, jadi dia bilang ke Ofu kalau dia harus lebih berusaha sebelum Jinnya diambil orang lain. Tapi Ofu gak ngerti maksudnya. Pas banget Jinnya nanya ke Ofu seberapa dekat dia sama Natsu. Ofu bilang kalau dia dan Natsu sebenarnya tidak dekat. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, tapi mereka sering ngobrol setiap kali dia mampir ke toko ini. Kalau dia harus mendeskripsikan, dia bilang orang itu pria baik. Meski ayahnya Ofu pernah bilang kalau Naotsugu bisa terlalu bersemangat kalau sudah ngomongin soal pedang. Ngomong-ngomong soal pedang, ayahnya Ofu punya sesuatu yang mau dia kasih ke Jinnya. Dia mengeluarkan koge samurainya dan minta Jinnya untuk menerimanya. Ofu penasaran di mana ayahnya bisa punya barang itu karena biasanya cuma samurai yang punya akses. Jadi, dia cerita kalau dia dapat itu dari Naotsugu sebagai hadiah, tapi dia mau kasih itu ke Jimanya. Jimanya coba nolak karena benda itu sebenarnya bukan buat dia, tapi ayahnya Ofu bilang kalau pemilik toko soba, kayak dia gak perlu menyimpan perlengkapan samurai. Ayahnya Ofu kayaknya benar-benar ingin Jinnya memilikinya, jadi akhirnya Jinnya nerima. Tapi dia masih punya hal penting yang mau dibicarakan. Dia menoleh ke Ofu dan nanya apakah bunga dengan kelopak putih dan tengahnya kuning bisa jadi bunga dafodil, dan Ofu bilang mungkin aja. Jinnya mulai khawatir karena kalau memang bunga dafodil yang ditinggalkan di kamar Sadanaga,
masalahnya jadi jauh lebih rumit.